Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri, nama saya Ade Wahyu Ramadhani, NPM 6184045 dari kelas B4D. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengamatan kedatangan konsumen yang dilakukan di Indomaret. Pengamatan kedatangan konsumen ini dalam kategori konsumen banyak. Sistem dari pengamatan ini merupakan pelayanan dari kasir, sedangkan waktu pengamatan saya melakukan pengamatan pada tanggal 25 November 2021 dimulai pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan data hasil dari pengamatan saya selama 2 jam. Selama 2 jam itu dalam pengamatan terdapat total konsumen 46. Waktu pengamatan yang saya lakukan 2 jam, total konsumen 46. Nah, selanjutnya kita menghitung tingkat kedatangan konsumen. Tingkat kedatangan konsumen ini merupakan lambda Poisson yang mana didapat dari total konsumen dibagi dengan total waktu pengamatan. Ketemu 23 konsumen per jamnya tingkat kedatangannya. Nah, selanjutnya kita mencari kedatangan dalam satuan detik, lalu selesai dari kedatangan konsumen tersebut, waktu antrinya dalam satuan detik juga, lalu kita juga menghitung pelayanan yang ketika konsumen datang sampai selesai. Pelayanannya dalam satuan detik dan juga jam. Ini untuk kedatangannya sendiri, kedatangan ini merupakan hasil dari ini detik kedatangan ditambah dengan menit kedatangan. Menit kedatangan ini dikalikan 60 lalu ditambah dengan jam kedatangan dikalikan dengan satuan detiknya 3.600. Nah, sedangkan untuk waktu selesai ini didapat dari detik selesai ditambah dengan menit selesai sama dikalikan dengan 60 menit ke detik lalu ditambah jam selesai dikalikan dengan 3.600. Nah, ini sendiri merupakan untuk 0 karena ini merupakan konsumen pertama yang datang. Lalu untuk selanjutnya ini merupakan pelayanan dalam satuan detik. Pelayanan ini didapat dari hasil waktu selesai dikurangi dengan waktu antri dikurangi dengan waktu kedatangan. Sedangkan untuk jamnya ini dari waktu pelayanan yang detik dikonversikan menjadi jam dengan dibagi 3.600. Nah, bagaimana dengan antrian yang kedua? Waktu antri yang kedua. Jika waktu selesai itu lebih besar daripada waktu kedatangan konsumen kedua, maka waktu selesai akan dikurangi dengan waktu kedatangan konsumen yang kedua. Jika tidak ada konsumen, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya tinggal di copy dengan formula yang sama.
Untuk yang warna merah ini merupakan konsumen yang sedang mengantri. Konsumen-konsumen yang mengantri pada saat pelayanan. Kita hitung rata-rata pelayanannya untuk rata-rata per detiknya. Dalam satuan detiknya ketemu 77,1739. Lalu untuk rata-rata dalam satuan jamnya 0,0214372. Nah, sebelumnya kita di sini juga menghitung tingkat pelayanan konsumen dengan satuan konsumen per jam. Ini didapatkan dari 1 per rata-rata pelayanan dalam satuan jam. Maka ketemunya 46,64. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan pembangkitan kedatangan konsumen. Nah, untuk lambda sendiri, lambda itu tingkat kedatangan konsumen, yang mana ini hasil dari total konsumen dibagi dengan waktu pengamatan. Nah, lambdanya sendiri dalam satuan jam yaitu 23 konsumen per jam. Sedangkan tingkat kedatangan konsumen dalam satuan menit ini lambda satuan jam dibagi 60, jumlahnya 0,38. Nah, selanjutnya kita mencari L. Nah, dalam pembangkitan ini menggunakan distribusi Poisson. L di sini adalah rumusnya eksponensial min lambda, negatif lambda. Yang mana jika L jam, maka menggunakan formula sama dengan eksponensi negatif lambda negatif 23, maka ketemunya ini. Nah, sedangkan untuk menit juga sama, tetapi kita di sini menggunakan lambda dalam satuan menit. Nah, jadi kita simulasikan jika Indomaret buka pada hari Selasa, jam bukanya itu jam 8 sampai dengan jam 21 malam. Ini waktu pelayanan yang dilakukan di Indomaret selama jam buka sampai jam tutup yaitu 13 jam. Jika dikonversikan menjadi menit menjadi 780. Nah, lalu kita membuat data. Di sini kita membuat data dengan data sebanyak 780 sesuai dengan waktu pelayanan dalam satuan menitnya. Nah, waktu ini sendiri kita memerlukan waktu. Waktu ini dimulai dengan waktu buka pukul 08. Nah, untuk selanjutnya ini dapatnya dari waktu buka ini ditambah 1 dibagi 24. 24 itu hitungan jam dalam satu hari, lalu dibagi 60. Itu jika jam ke menit. Maka untuk yang konsumen pertama, jika konsumen pertama dari jam 8 sampai jam 81 begitu seterusnya ke bawah. Nah, selanjutnya kita juga memerlukan UU di sini merupakan nilai random. Nah, kita menggunakan formula sama dengan run, maka akan muncul nilai-nilai random. Sedangkan ini sudah saya kunci agar tidak berubah-ubah. Nah, lalu kita menghitung konsumennya di setiap jamnya. Nah, menghitungnya sendiri itu kita menggunakan rumus if sama dengan if itu jika
nilai random ini lebih kecil daripada L menit. Ini jika nilai random lebih kecil dari L menit. Dengan asumsi jika ada pelanggan, kalaupun jika ada, pasti 1. Nah, begitu selanjutnya. Lalu kita kelompokkan. Di sini kita akan mengetahui berapa banyak konsumen nih yang sedang kedatangan konsumennya pada pukul 8:03 sampai 8:04 terdapat 1 konsumen, begitu juga seterusnya. Selanjutnya kita melakukan pembangkitan pelayanan konsumen. Nah, pembangkitan pelayanan konsumen ini menggunakan distribusi eksponensial. Sendiri ini didapat dari tingkat pelayanan konsumen yang sebelumnya sudah kita hitung dari 1 per rata-rata pelayanan dalam satuan jam. Nah, dari sini waktu konsumen, ini waktu mulai datang konsumen, jumlah konsumen yang datang, ini kita dapat dari pembangkitan kedatangan konsumen. Nah, di situ kedatangan konsumen kita mendapatkan 269. Sekitar 269 dari total 780. Lalu sama kita memerlukan U sebagai nilai random. Lalu kita menghitung waktu pelayanan. Di sini kita diminta dalam satuan jam dan juga menit. Nah, untuk waktu pelayanan dalam satuan jam sendiri ini menggunakan formula negatif lan nilai random dibagi dengan lambda. Lambdanya kita kunci karena tetap, maka ketemunya hasilnya ini. Kemudian jika dalam satuan menit kita konversikan menggunakan formula run up, yang mana hasil dari waktu pelayanan satuan jam ini dikalikan 60 sebagai satuan menitnya, maka ketemunya 1. Lalu untuk antrinya, untuk antri kita juga dengan satuan menit. Nah, antri untuk yang pelanggan pertama kita antrinya waktunya 0 karena sebagai pelanggan pertama. Nah, waktu selesainya ini kita dapat dari waktu antri ditambah dengan waktu pelayanan dalam satuan menit dibagi 24 sebagai satuan jam dalam 1 hari, lalu dibagi 60 satuan menit dalam 1 jam, ditambah dengan waktu kedatangan konsumen. Nah, ini bagaimana jika untuk antrian pelanggan selanjutnya, untuk antrian selanjutnya. Nah, antrian selanjutnya ini didapatkan waktu selesai pelanggan pertama. Waktu selesai pelanggan pertama ini lebih besar daripada waktu kedatangan pelanggan kedua. Maka dari itu, waktu selesai pelanggan pertama dikurangi dengan waktu kedatangan pelanggan kedua. Jika tidak terdapat konsumen yang datang, maka seperti ini. Begitu juga
Sama di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pada pengamatan ini untuk yang diantri yang kolom kita beri warna merah muda ini merupakan konsumen yang sedang mengantri. Ini pada pukul 8:06 konsumen melakukan datang ke Indomaret, lalu diberikan pelayanan antri selama 1 menit dan selesai pukul 08:08. Nah, begitu juga untuk konsumen pada pukul 08:23. Begitu juga dengan seterusnya. Sekian untuk penjelasan dari tugas mata kuliah Resimlog. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.